Aduh, senangnya. Kepotong. Oke, settingan sudah mantap. Halo guys, welcome back to channel YouTube JT Hobi Jajan. Oke, pada video kali ini aku akan nge-review satu buah action figure yang termasuk aku idam-idamkan guys ya. Dari sekian banyak action figure yang aku idam-idamkan, ini salah satu wishlist aku dulu. Dan nggak tahu kenapa tiba-tiba kebeli gitu. Jadi beneran tiba-tiba sih, karena kayak lagi iseng-iseng scroll-scroll, terus ngeliat, ada nih yang harganya lumayan murah. Coba dinego, bisa nggak nego gitu kan. Karena aku beli ini second ya by the way ya. Jadi coba boleh nggak dinego? Ternyata bisa dinego. Ya udah jadi beli gitu. Padahal rencana tuh nggak mau beli sebenarnya. Sebenarnya tuh kayak belum pengen karena secara keuangan tuh kayak masih belum stabil banget. Tapi karena bisa dinego, dianya oke, ya udahlah belilah gitu. Jadi ya udah langsung saja pada video kali ini aku akan nge-review Iron Man Hot Toys Mark 50. Jadi FYI ini adalah mark favorit aku guys ya. Salah satu mark favorit aku. Jadi mark favorit aku tuh ada banyak banget. Salah satunya 50. Ada Mark 7 juga, ada 47 juga, 46 juga, dan lain-lain. Masih banyak lagi, tapi aku nggak ingat kalau sekarang. Ya, tanpa berlama-lama lagi, ini dia box coklatnya ya. Jadi walaupun ini barang second, box coklatnya masih ada guys ya. Terus kita langsung saja lihat box coklatnya kalau gitu. Di sini ada tulisan kodenya ya, MMS473D23. 1/6 figure AVG3 MK50. AVG ini kayaknya Avenger ya. Avenger yang ketiga mungkin maksudnya, tapi aku nggak tahu ya. Kita langsung saja keluarkan, karena dia juga di dalamnya masih ada plastiknya guys. Nah, seperti ini penampakan boxnya. Oke, lupa buka plastiknya dulu. Oke, jadi bisa kalian lihat dari kamera atas ya. Disinilah kira-kira penampakan box Mark 50 Hot Toys guys. Jadi pertama itu ada gambar figurnya ya, Mark 50 di sini, dan ada logo Avenger yang gede banget. Terus di sini tulisan Iron Man Mark L atau Mark 50. Ada tulisan Avenger Infinity War karena dia munculnya di film Avengers Infinity War ya. Terus di sini ada diecast, movie masterpiece, dan logo Hot Toys. Oke, kalau gitu kita langsung saja slide. Dia punya cover ya guys ya. Oke, sebentar. Kita slide dulu. Nah, di sini kita punya art box warna hitam. Ini ada siluetnya Mark 50 lagi, ada arc reactor-nya, dan dia tuh kayak ada megang senjatanya gitu lah ya. Aku nggak tahu namanya apa. Lalu di belakangnya ada cast and crew yang bikin Hot Toys ini guys. Oke, kalau gitu kita langsung saja slide dia sama-sama ya, biar kita langsung melihat penampakannya dalam ada apa sih. Oke, kita buka dulu atasnya. Waktu kita buka, kita mendapatkan styrofoam masih warna abu-abu terang. Bawahnya juga kita buka dulu. Oke, dalam sini kita mendapatkan buku manualnya guys, yang masih sangat bagus ya. Ini pasti nggak dibaca oleh ownernya nih. Nah, sebelum kita menuju ke figurnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, nggak bercanda. Kita akan melihat apa yang didapat di bawahnya, guys. Karena untuk Mark 50 Hot Toys ini agak menarik ya. Kita mendapatkan senjata-senjatanya, guys, di sini. Tapi kita akan cek apa aja sih isinya. Nah, aku singkirin dulu ini ya. Semoga nggak jatuh. Nah, setelah dibuka, yang pertama kita mendapatkan stain base di sini. Stain base-nya polosan aja kecil, ada tulisan Avengers Infinity War, ada juga logo Avengers, dan ada kayak tekstur galaksi gitu, gambarnya maksudnya ya. Terus kita mendapatkan tiang di sebelah sini yang bisa artikulasi tiangnya, pencapitnya juga, ada baterai yang tidak dipakai oleh sellernya lagi-lagi. Ada obeng, ada alat untuk buka parts-partsnya, dan di sini mendapatkan senjatanya guys. Plastik padat ini ternyata, agak berat ternyata ya. Jadi menurut aku untuk detail ini bagus banget ya, catnya bagus banget. Detail-detail kecilnya juga kayak apik banget. Ini apa sih? Buaya kah? Atau ikan paus, ikan hiu gitu kan? Lalu yang kedua kita mendapatkan semacam tembakan gitu. Nah, ini untuk dipasang di atas tangan Iron Man Mark 50 ya. Detailnya juga bagus banget catnya. Terus next kita mendapatkan ini dia untuk ditempel di belakangnya. Terus di sini ada beberapa artikulasi yang sangat-sangat ringkih kayaknya ya. Ini soalnya bahannya dari plastik gitu. Tapi untuk artikulasi ini kayak emang detail kecil yang diperhatiin banget gitu loh. Tuh, bisa dibuka. Atasnya juga sama, bisa dibuka. Cuma ini agak-agak fragile gitu ya. Tapi nice detail sih ini. Untuk catnya juga
bagus. Ini juga sangat bisa menggambarkan nih nanti Mark 50-nya sebagus apa sih catnya gitu. Semua aksesoris sudah aku bahas, lumayan ya, lumayan banyak dapat jatahnya gitu kan. Untuk Mark 50 ini sebenarnya ada lagi aksesoris spek dari Hot Toys. Harganya juga lumayan mahal guys. Kalau nggak salah mau 4 juta gitu deh harganya untuk full aksesoris. Ada perisai dan lain-lain gitulah intinya ya. Oh, ini nggak dapat pedang toh. Tumben. Biasanya kalau misalnya kita beli ZD Toys, beli Zero, itu pasti dapat weaponnya yang pedang karena itu menurut aku basic banget. Tapi di sini malah dapat gunnya begini sama yang belakangnya. Agak kebalik sebenarnya ya, tapi ya udahlah. Nice to have lah, tapi aku sangat menyayangkan sih karena pedangnya itu bagus gitu loh. Ada translucentnya gitu kan. Kalian pasti tahu lah pedang yang mana aku maksud ya. Tapi ya balik lagi itu yang kita dapat untuk Hot Toys Mark 50 yang standard version. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan figurnya. Oke, kalau gitu bagaimana? Apakah kamu ready? Apakah kamera atas ready? Oke, ini dia. Kita spill ya langsung ya. Mark 50 diecast by Hot Toys. 3, 2, 1. Cara. Buju. Sedap. Oke, jadi di sini bisa kita lihat ya. Aksesoris yang didapat sebenarnya di sini untuk bagian atas ini cukup dikit ya, cukup sepele gitu loh. Pertama kita untungnya mendapatkan head sculptnya Tony Stark di sini. Kita akan coba langsung keluarin aja ya. Wow, ini mirip sih. Mirip banget cuy, buset. Head sculptnya ini apakah sama yang dipakai untuk Mark 47 ya? Cuma bedanya kalau Mark 47 itu noleh ke samping sini nih harusnya. Tapi ini bagus sih, detailnya bagus banget, skin tone-nya bagus banget. Damn, bro. Ini bagus sih. Head sculpt-nya bagus sekali. Kita mendapatkan juga, ini sesuatu yang wajib dipasang ketika kita memasangkan head sculpt Tony Stark, guys ya. Jadi biar lehernya nggak kelihatan jenjang gitu. Ini aksesoris lehernya. Terus kita mendapatkan beberapa pasang tangan. Yang pertama itu tangan yang kepal. Tangan kepal yang kondisinya menurut aku sedikit belang. Gitu ya. Kelihatan nggak? Agak sedikit memudar warnanya. Ini belum termasuk pink, tapi lumayan memudar. Tapi untuk atasnya masih bagus banget. Ini juga bagus sih ini. Oke. Ini sekitar ya 7,5 atau 8/10 lah tingkat kualitinya ya. Nextnya kita mendapatkan tangan yang lagi nembakin repulsor. Nah, kalau yang ini juga aneh nih. Yang sebelah sini agak belang. Yang sebelah sini tidak belang. Terus kalau untuk bagian atasnya masih bagus banget. Ini cukup oke lah, masih bisa dipakai. Kalau ini nilainya 7/10, yang ini masih 10/10. Masih bagus selain dia tangannya ya. Terus yang terakhir, ini dia figurnya guys. Mari kita angkat dulu ya. Kita angkat apakah tangannya akan buntung atau kakinya buntung mungkin ya. Nggak tahu kan, angkatnya pelan-pelan nih biar nggak buntung. Nah, kan ngangkatnya gitu kan nggak bakal buntung kan. Lagian bisa buntung ngapain sih? Digonjang-ganjring kah? Oke, so ini dia Hot Toys Mark 50. Silakan kalian lihat dulu nih. Oke, kamera atas, lihat dulu kamera atas. Lihat dulu coba detailnya. Oke, nikmatin dulu ya first impression. Nanti kita akan bahas detailnya pelan-pelan ya. Nah, untuk first impression aku sendiri, aku nggak terlalu ngerasa kalau ini tuh seberat yang lain. Atau perasaan aku aja, aku nggak tahu ya. First impression aku itu, dia berat, tapi nggak seberat yang lain. Itu yang pertama ya. Oke, terus kedua, untuk kondisinya, dia di sini banyak weathering ya. Untuk Mark 50 ini karena dominan warna merah, jadi weathering tuh kayak lebih menyebar luas gitu loh. Berbeda sama pas aku beli Mark 47, itu weatheringnya kelihatan di bagian merahnya doang. Karena kalau misalnya kalian lihat di sini, Mark 47 itu dia ada perpaduan warna silvernya lebih banyak daripada merah. Nah, sedangkan kalau di silver, weatheringnya nggak kelihatan. Lecet-lecetnya nggak kelihatan, tapi di merah-merahnya itu kelihatan. Nah, sedangkan Mark 50 ini, weatheringnya tuh banyak karena dominannya warna merah, guys. Kira-kira seperti itu ya. Nah, terus untuk kondisinya di sini, kalau untuk bagian yang pudar ya, itu aku ada notice. Selain di lengan yang tadi kita bahas, di bagian lehernya ini bahannya juga karet. Kalau misalnya kalian bisa lihat di sini, lehernya ini bahannya juga agak karet gitu. Dan dia agak sedikit memudar di sini. Sama di bagian belakang sini. Itu doang, titik itu doang yang mudar. Sisanya untungnya bukan bahan karet. Jadi dia tidak ada yang memudar yang lainnya. Oke? Terus kalau untuk engsel juga masih bagus nih. Kalau tidurin nggak ada yang letoy-letoy gitu. Masih sangat bagus sekali ya intinya ya.
Oke, oke. Jadi misal aku simpulkan, kondisi untuk second hand Mark 50 ini ada di angka 9/10 mungkin ya. Aku bisa kasih 9/10 sih untuk overall-nya. Tapi balik lagi ya, apakah fitur LED-nya akan menyala? Tapi harusnya nyala ya, karena aku udah beberapa kali beli Hot Toys yang second, dan orangnya mengaku kalau tidak pernah ngidupin LED-nya ya, dengan bukti baterainya tuh tidak disenggol gitu loh. Contohnya kayak tadi, kalau misalkan perhatiin, baterai itu masih lengkap banget. Tapi baterai aku cek udah soak ya. Jadi nggak pernah dipakai intinya LED-nya. Nah, aku tuh bingung, Mark 50 ini LED-nya tuh bagus banget guys. Kalau aku misalnya review di YouTube, LED tuh apik banget. Kece banget, mirip sama Mark 47, tapi kalau Mark 47 itu dia lebih banyak titik LED-nya sedikit daripada si Mark 50. Tapi kenapa sih orang beli Hot Toys tidak memanfaatkan fitur LED? Memang sih ya, aku akui, untuk fitur LED Hot Toys ini emang nggak apa namanya, nggak efisien gitu loh. Baterai itu susah banget dipasang karena kecil-kecil dan partsnya banyak. Apalagi ketika dipasang dan hidupin, dia tuh cepet banget habis baterainya. Jadi sangat, ya kebagian orang mungkin bilang kalau itu nggak worth it untuk dipasang gitu kan. Tapi kalau menurut aku mah, itu salah satu fitur yang harus dimanfaatkan bro. Harus dipamerkan gitu loh. Harus dibanggakan gitu loh. Apalagi ini Mark 50 ya. Bagus ini bagus ini. Mark 50 seksi sekali ya. Dia kayak apa ya, slim fit gitu loh. Kekar tapi slim fit gitu loh. Nggak terlalu bulky gimana gitu. Aku udah cek sih, kalau untuk Mark 85 dia tuh bulky banget. Semoga bisa kesampaian untuk beli ya, karena Mark 85 tuh murah banget sekarang harganya guys. Bahkan ya, Mark 50 ini harga secondnya lebih mahal daripada Mark 85 yang baru. Agak nggak make sense sih, tapi ya itulah kenyataannya ya. Jadi kalau ada rezeki lebih, nanti kita coba olok-olokin pacar aku dulu biar Bombastic biar side eye. Mark 85. By the way, Mark 50 ini juga favoritnya doi, jadi aku sangat disupport ketika beli ini. Jadi terima kasih. Ya, gitulah kira-kira. Oke. Nah, sekarang kita akan coba lihat artikulasi kali ya. Artikulasi bagus sih ini. Kita akan coba lihat. Oke, pertama kita akan mulai dari kepalanya dulu ya. Gini kayaknya oke sih. Oke, nah untuk Mark 50 ini, kepalanya bisa kemana aja kita lihat. Pertama ke atas, buset jauh banget. Wih, ke atasnya jauh, tapi sayangnya dia jadinya bolong nih. Ya, ini bagus kalau untuk flight post begini. Ini bagus nih. Tapi kalau dari bawah atau dari samping, kelihatannya kurang karena terlalu berjarak ya. Ini ya. Tapi ya artikulasinya bagus. Terus lehernya apakah ada artikulasi? Lehernya mati guys. Lehernya mati, Hot Toys. Lehernya mati. Dia fix, dia nggak bisa nunduk nih. Tidak bisa nunduk dia. Noleh ke kiri, ke kanan. Tentu saja bisa. Ini bisa 360 derajat bahkan. Kalau tengleng-tengleng dikit doang ya bisanya ya. Oke. Terus di sini ada yang sering kebuka nih untuk LED-nya. Kenapa sih dia? Apa harus dicetek dulu kah? Rawan lepas aja sih si magnetnya ini, mungkin nggak terlalu kenceng ya, tapi ya oke lah. Gitu, oke? Itu untuk kepalanya. Terus next kita akan ke bagian langsung ke pundak berarti ya. Pertama kita akan bahas shoulder pad dulu. Kalau untuk shoulder pad, dia tuh sistemnya yang... Coba aku tarik bentar ya, biar lebih leluasa. Di sini ada butterfly joint yang bisa ditarik keluar. Nah, kira-kira begini. Jadi kalau untuk artikulasi akan lebih baik kalau kita tarik dulu nih si butterfly joint-nya nih yang ada di pundak. Terus kalau untuk shoulder pad, dia sistem yang pair seperti ini. Jadi dia akan tetap nempel sama si tangan apapun yang terjadi ya. Terus kalau untuk angkat tangan, dia bisa sejauh apa kita coba cek ya. Ntar. Oh, bisa diangkat ke atas juga ternyata ya. Oke, jadi coba kita tes range tangannya ya. Agak-agak sedikit takut aku sebenarnya. Seperti dia bisa mengangkat agak lurus ya. Atau bisa lebih lurus lagi. Oke lah, bisa lah. Hampir 90 derajat ya. Hampir. Ini sekitar 85. Sekitar itulah ya. Bisa sejauh itu ngangkatnya. Kalau ke atas nggak bisa yang pasti. Terus untuk bicep bisa diputar seperti ini. Sepertinya bisa 360 derajat ya ini ya. Tapi aku nggak mau ngambil resiko. Lalu butterfly joint ada. Butterfly joint depan belakang ada dikit. Terus untuk sikunya ada double joint. Di sini ada fitur yang menarik sekali. Dia bisa diangkat guys. Bicepnya bisa diangkat guys. Untuk mempermudah kalau kita mau artikulasiin si sikunya. Biar nggak kepentok nih dia. Nggak nabrak gitu kan. Jadi sikunya bisa ngangkat sampai lebih dari 90 derajat. Nice to have. Kenapa Hot Toys cuma bikin ini di sini doang ya? Nah, bisa dibalikin lagi. Kece sekali.
Oh, ini kece sekali guys. Oke. Terus nextnya di sini aku bisa di sini untuk tangannya tentu saja ada ball joint ya, bisa diputar-putar 360 derajat, dan di sini tangan yang aku pakai adalah tangan artikulasi guys. Nah, untuk tangan artikulasi di sini aku menemukan sesuatu yang agak aneh ya. Menurut aku jarinya terlalu kurus nggak sih? Terlalu kurus gitu loh kalau menurut aku ya, beda sama Hot Toys yang lainnya, jarinya tuh agak lebih berisi. Kalau ini terlalu kurus jadi kesannya tuh kelihatan kayak kepanjangan gitu, tapi aku nggak tahu ya apakah mataku dong yang ngeliat begitu atau gimana gitu kan. Oke, next kita bahas. Oke, untuk torso di sini pertama ada chest plate yang harusnya bisa dibuka. Betul sekali, chest plate-nya bisa dibuka, terus ada detail-detail seperti ini. Padahal di nanotech ya, tapi kenapa bisa dibuka ya? Aku juga bingung. Tapi nggak apa-apa, namanya juga fitur kan. Terus ada bagian torso yang bisa di-extend seperti ini. Oke, extend ini untuk mempermudah dia kalau sedikit mau menunduk. Sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Ya udahlah, nice to have aja lah. Terus di sini ada something yang kayak flap gitu. Ini buat apa ya? Nggak terlalu penting sih sebenarnya ya. Terus dia bisa noleh kanan ke kiri sedikit, lumayan lah ya. Lumayan. Sudah habis, udah balikin lagi aja deh. Balikin lagi ke semula, terus kita akan ngebahas turun dikit ke bagian kolornya. Nah, jadi untuk kolornya ini ada juga beberapa flap nih untuk mempermudah kita naikin si kakinya. Coba aku cek. Nah, di sini ada yang depan yang warna gold, ada juga yang di samping yang warnanya merah, terus kalau di belakang nggak ada. Oke ya. Jadi kalau flapnya dinaikin, kakinya ini bisa diturunin ya. Biasa ya Hot Toys, lumayan oke. Kalau yang diecast bisa ditarik turun. Keset guys yang ini guys. Oke, kalau bisa ditarik turun seperti ini, dia bisa nendang sejauh apa? Kita coba cek ya. Lumayan ya. Lumayan jauh guys. 90 derajat loh. Nice loh. Oke, bagus, ini bagus. Terus kalau untuk ngangkangnya juga lumayan loh. Lumayan lah segini ya. Nggak kaku-kaku amat gitu kan. Karena aku pernah menemukan yang lebih kaku guys daripada ini Hot Toys. Oke, terus untuk dengkulnya bisa ditekuk. Oh, dia untuk join dengkulnya yang tak 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 gitu. Apakah bisa jauh? Kita tes dulu. Lumayan lah ya. Lumayan jauh. Terus untuk flap yang ada di kaki, coba kita cek. Di belakang ada sedikit. Nih. Terus kalau di depan, di depan nggak ada ding. Di depan nggak ada guys. Karena dia kan konsepnya kan nanotech ya, jadi dia nggak terlalu banyak flap yang bisa dibuka-buka gitu loh. Terus di sini ada something yang bisa digeser-geser gitu. Ini juga bisa ngangkat-ngangkat dikit, mungkin ini pengganti flapnya ya. Jadi ilusi seakan-akan dia tuh nyatu, tapi nggak nyatu gitu loh. Terus kalau untuk jari, sebenarnya dia ada artikulasi, tapi lumayan terbatas. Kakinya bisa pivot-pivot dikit, bisa naik turun sedikit. Cuma yang aku bingung jarinya buat apa dong? Ngeper kah? Ini hal baru nih. Jarinya tuh kayak apa ya? Untuk toe artikulasinya dia tuh kayak lebih ngeper gitu loh. Mungkin karena ada flap atasnya sih. Jadi dia agak lebih ngeper. Ya, tapi ya gitulah ya. Aku cuma kurang paham juga nih soal artikulasi kaki. Mungkin juga aku nggak terlalu pakai. Yang penting dia bisa berdiri dan pose-pose aja sih. Oke, next di belakangnya ada flap nih 2 biji yang bisa dibuka seperti ini. Ya lumayan lah detail kecil ya flap. Tapi dia angkanya nggak terlalu tinggi ya. Kayak nggak tinggi gitu loh. Terus apa lagi? Di belakangnya ini ada something penutup ini cover yang bisa dibuka untuk nyimpen si LED dada atau LED badan-badannya guys. Dan untuk pemasangan pemasangan apa namanya? Weaponnya juga di belakang sini. Tinggal dicolok-colokin aja. Habis artikulasinya menurut aku nggak terlalu banyak ya, karena emang konsepnya ini kan nanotech gitu kan. Harusnya dia menyatu dengan badan. Jadi syukur-syukur dia punya artikulasi yang lumayan luas sebagai action figure gitu kan. Untuk artikulasi menurut aku oke lah ya, not good lah. Tapi pas aja gitu loh, ada yang bikin aku amazed, ada yang bikin aku ya sayang banget nggak bisa gitu kan. Tapi ya menurut aku untuk pose dia pasti bisa cukup variatif lah kalau untuk Mach 50 ini ya. Oke, terakhir fitur yang selanjutnya yang ini aku senang banget sih kalau misalnya ngebahas fitur ini. Itu adalah fitur LED-nya guys. Jadi di sini Mach 50 ini ada banyak sekali titik LED.
Pertama di dada, nih di kepala, bilang dada. Pertama ada di kepala atau di mata, kedua tentu saja di arc reactor yang gede ini. Terus yang ketiga ada di samping, di dekat leher, ya di atas sini ya, ada LED-nya. Dada bagian bawah ada 2 biji juga, dekat kolor ada 2 biji juga. Di bagian tangan samping sini, di samping bicep ada 1 biji. Di bagian tangan telapak juga ada 1 biji. Di bagian belakang punggung atas 2 biji. Di bagian dekat ketek belakang 2 biji, di bagian pinggang bawah dekat sempak atau kolor ada 2 biji, di bagian kaki ada paha depan 1 biji, dan seterusnya. Banyak sekali yang harus diabsen ya guys ya. Oke, kalau gitu kita akan coba nyalakan fitur LED-nya, siapa tahu ada masalah. Tapi sih aku nggak pernah berharap kalau ini akan bermasalah ya. Kita akan coba pasang baterai dulu. Oke guys, jadi aku sudah kembali. Nah, ini aku udah pasang semua baterainya ya. Dan masang baterainya itu susah sih. Masang baterainya kali ini aku akui susah ya. Soalnya gini. Nah, ini perbedaan antara Hot Toys satu dan yang lainnya ya. Aku nggak ngerti ya. Hot Toys ini kenapa kalau misalnya menciptakan Iron Man figure, dia kan selalu menciptakan sesuatu yang sama ya. Atau lebih tepatnya sesuatu yang mirip lah. Lu ada artikulasi, lu ada LED, ya gitu-gitu lah kan. Nah, tinggal gimana sistem lu aktifinnya aja. Gitu kan. Nah, kalau untuk Hot Toys kali ini yang Mach 50, aku banyak sekali menemukan perbedaan yang menurut aku, aduh ini repot banget. Pertama, itu adalah jumlah baterai kecil yang dipakai lebih banyak daripada Mark yang lainnya. Jadi itu agak merepotkan ya, karena ya kalian pikir aja nih, semakin kecil baterainya, itu semakin sulit untuk kalian pegang dan kalian masukin ke tempatnya gitu loh. Oke, itu yang pertama. Kedua, menurut aku agak aneh kenapa Hot Toys ini tidak meletakkan tempat baterai dan tempat on-off di tempat yang sama gitu loh. Kenapa ada part yang berbeda cuy, buset. Itu ngerepotin banget. Oke lah, kita langsung bahas aja biar kalian tahu maksud aku ya. Kita akan bahas ya. Pertama kita akan bahas LED mulai dari kepalanya dulu. Nah, kalau kepalanya sangat mudah sekali. Ini termasuk Hot Toys yang menurut aku paling mudah untuk dibuka ya. Tidak ada effort, langsung diangkat saja dari sini. Tinggal digituin doang dia kebuka. Oke, tapi aku nggak tahu ini apakah dia emang udah kendor magnetnya atau emang begini kan. Jadi bener-bener seamless banget nih. Tuing tuh. Aku cuma pakai 2% tenaga dari 100%, tapi ya good news-nya dia gampang dibuka, bad news-nya apakah dia kendor gitu kan, apakah magnetnya udah lemah gitu kan. Magnet bisa melemah nggak sih? Nggak tahu. Oke, jadi kalau ini satu tempat baterai dan on off itu sama ya. Ini untuk baterai, 3 baterai yang ukurannya sedang. Oke, terus tombol on off dan ini tinggal dihidupin aja. Ini terang sih. Terus tinggal tutup lagi deh. Tuh, bagus kan? Ya, untuk matanya nyala, bagus sekali. Semoga kelihatan lah ya, semoga dia fokus ya. Kalau nggak fokus kalian bingung lihat dari kamera atas aja ini, begitu. Oke, nah yang kedua kita akan ngebahas bagian badannya guys. Nah kalau untuk badannya kita buka saja ini yang belakang ada covernya gitu kan. Kita congkel, bisa pakai kuku kalau kalian punya kuku, atau kalau nggak punya kuku bisa pakai alatnya. Tapi aku males pakai alatnya, jadi aku lebih suka langsung congkel aja deh. Ya begitu ya. Lumayan agak keras sih karena dia rapet banget nih nutupnya nih. Oke, di sini juga sama, kita harus menggunakan baterai ukuran sedang. Kalau aku pakai ukuran sebanyak 4 biji, tapi menurut aku ukuran baterai sedang ini nggak tepat ya. Jadi dia harus menggunakan baterai yang lebih besar sedikit daripada baterai sedang yang aku punya. Tapi aku coba aja nih sempelin baterai 4 biji yang ukuran sedang. Ternyata bisa guys. Yang penting baterainya tuh muat di sini gitu loh. Nggak kegedean kan. Kalau kegedean kan dia nggak bisa masuk ya. Tapi make sure dia bisa masuk dan bisa dipasang lah. Dari pair menuju ke konektor yang ada di atas ya. Jadi ini aku cukup mengakali. Tapi dia works. Oke. Tombol on off juga di tempat yang sama. Kita langsung pencet. Tuh. Dia nyala sebadan. Oke ya. Semoga kalian bisa ngelihat. Karena menurut aku untuk bagian badan dia nggak terlalu terang banget lah LED-nya. Tapi kelihatan kalau pakai mata kok. Cuma kalau takutnya karena ini ada lighting gitu kan. Efek kamera takutnya nggak kelihatan. Kalau dari depan kira-kira seperti ini. Ya, kalau dibandingin sama mata, emang matanya lebih terang guys daripada si arc reactor. Gitu ya. Terus juga aku ngerasa tuh warna LED itu kayak bagus banget gitu loh. Ya nggak sih? Warnanya tuh putih kebiruan, tapi dia nggak biru guys.
Karena kalau misalnya aku ngebahas yang warna biru, contohnya deh kayak Mark 50-nya Trizero, itu warnanya bener-bener literally biru dan aku kurang suka sih. Menurut aku Iron Man itu bagusnya warnanya putih kebiruan aja, tapi basicnya tuh kayak putih gitu loh. Tapi kayak ada sentuhan birunya dikit. Nah, ini yang paling oke nih. Nah, terus aku bingung kenapa di sini kayak ada untuk LED tapi nggak ada gitu. Dan ini aku kena kayak Mandela Effect gitu loh. Menurut kalian nih, kalau misalnya kalian nonton video ini dan kalian tahu Mark 50, apakah Mark 50 yang ada di film Avengers Infinity War, bagian sini tuh hidup atau enggak LED-nya? Kalian lihat ya, LED. Nah, bagian ini, apakah LED-nya nyala atau memang enggak? Atau emang cuma gini doang? Nah, kalau misalnya kalian nggak tahu, ini LED-nya memang tidak ada. Jadi ini kayak cuma pajangan doang nih, begini. Dan aku pas pertama kali aku bilang, ini pasti ada LED-nya nih. Ternyata nggak ada. Dan aku punya ingatan bahwa Mark 50 di film Avengers itu tuh ada LED-nya di sini guys. Jadi Mandela Effect sih kalau menurut aku ya. Tapi kalau aku sendirian juga bukan Mandela Effect namanya ya. Tapi apakah kalian punya ingatan yang sama soal LED yang ada di pad-nya ini? Ternyata dia emang tidak ada LED. Aku halu gitu kan. Oke, terus next kita akan ngebahas. Oh, ini udah lumayan redup ya. Mungkin karena aku pakai baterai yang wattnya kecil ya. Harusnya kan dia lebih gede baterainya. Aku coba tes mati dulu kali ya ini ya. Takutnya keburu habis baterai. Matiin dulu. Nah, sekarang kita akan ngebahas yang tadi sempat aku mention guys. Dimana ketika kita pasang baterai, itu tidak satu lokasi dengan tombol on off. Ini kocak sih asli. Ini hal yang paling ribet menurut aku di Mark 50 ini untuk sistem LED-nya. Oke, sekarang pertama kita harus narik dulu. Tangan ini harus dikeluarin. Oke, dua-duanya berarti kita harus keluarin dulu. Karena LED itu ada di ketek ya guys. Aneh banget nih di sini bagian sini. Ya. Nah, cara pertama kita harus pasang baterai dulu dong. Baterainya ada di sini nih, di belakang sini nih. Kita harus buka dulu ya. Congkel dulu. Tuh, bagian bicep belakang itu namanya tricep kalau nggak salah ya. Tuh, kita congkel dulu di sini. Dan di sini ada untuk baterai yang ukurannya kecil. 3 biji ukuran kecil nih, yang paling kecil nih di sini. 3 biji. Nah, terus biasanya kan kalau kita udah buka, ya udah tinggal hidupin gitu kan. Ini nggak ada cuy. Aku nyari-nyari gimana sampai aku terpaksa melakukan ini guys. Terpaksa banget aku lakuinnya. Sorry banget ya. Aku harus buka buku manualnya guys. Buka buka buku manual aku cuma untuk lihat ini gimana cara hidupinnya cuy. Ternyata kita harus congkel bagian ketek sini nih. Kita harus congkel di bagian sini biar kita bisa menemukan tombol on off-nya doang. Ngeselin nggak tuh? Hah? Ngeselin nggak tuh? Nah, terus aku punya pemikiran lagi nih. Ya udah kalau gitu aku pasang baterainya sekali aja gitu kan. Terus aku tinggal buka tombol on off-nya doang. Tanpa aku harus buka si penutup baterainya dulu. Benar nggak logikanya? Jadi baterai udah aku pasang, ya udah biarin. Aku tinggal hidupin on off dengan ngebuka bagian ketek doang ya. On off gitu kan. Ternyata nggak bisa ya. Bagian ini menutupi bagian si ketek ini. Bangke kau Hot Toys ya. Kali ini kau bangke Hot Toys. Ya adalah pokoknya gitu. Tinggal kita nyalain seperti ini hidupnya guys. Di bagian tangan ada LED, kalau bisa lihat ya. Sama di bagian telapaknya juga ada LED pastinya. Gitu deh. Oke, mau nutup lagi aku males guys. Jadi ya aku biarin dulu aja ya, aku biarin dulu. Dah bentar. Terus aku akan coba nyalain yang sebelahnya. Sama, kita harus buka belakang sini dulu. Triceps kita buka. Terus keteknya kita harus congkel lagi untuk menemukan switch on off. Susah banget ini cu. Udah sangat terpencil. Ngerepotin. Bukanya harus dua-duanya. Nah, hidup kan? Nyala dong ya. Masa nggak nyala sih? Tuh. Di telapak tangan juga nyala. Udah bagus. Oke. Sudah sangat aman lah. Untuk LED tangan juga sangat bagus. Sekarang kita akan lanjut ke kaki dulu kali ya. Untuk kaki kita harus ngebuka sesuatu yang ada di pahanya ini. Kita buka dari belakang dan depan. Jadi dia satu balok ini harus dibuka nih. Dan untuk kaki ini juga menurut aku agak sulit dibuka. Karena dia keras banget. Dan fiturnya itu nggak se-seamless 47 punya LED. Jadi ini agak-agak susah dibukanya nih. Ya enggak, bukanya gampang, masangnya yang susah banget. Ya, segede ini yang aku harus copotin guys, buset. Tapi ya minusnya, plusnya dia satu bagian untuk si baterai dan on off. Nah, di sini juga menggunakan baterai yang sangat kecil, 3 biji.
hidupin, bagian pahanya hidup. Satu doang, tapi ya. Oke, sebelahnya juga deh, sebelahnya. Kalau nggak kita coba lihat, aku kasih kalian lihat ya. Cara nutupin ini susah banget sih. Pertama kita harus tutup bagian belakangnya dulu. Apa aku salah caranya? Nanti kalian komen ya kalau misalnya kalian tahu ya. Tutup bagian belakangnya dulu. Terus kita harus tahan bagian belakangnya. Kalau misalnya kalian lihat, dia tuh kayak nggak nyampe gitu loh. Tuh, kayak ada gap, nggak nyampe. Jadi kita harus paksa ya, dipaksa dengan dua tangan. Ini susah sih. Kalau kita kegeser bagian depan, dia akan lepas bagian belakangnya. Jadi belakang harus ditahan terus sambil kita paksain bagian depannya ini. Tuh. Itu sangat mengerikan sih, jujur aja. Itu sangat mengerikan sih. Oke, kalau gitu kita akan coba lakuin hal yang sama untuk yang belakang. Kita buka. Ya, bukanya gampang. Terus tinggal hidupin. Oke, sudah hidup ya. Sekarang kita akan tutup lagi. Dari belakang. Gini, oke. Terus tahan dulu belakangnya, tutup dulu bagian sini. Tuh, susah banget. Belakang suka ikut, guys. Tuh, keras banget. Oke. Udah. Ya, mungkin aku udah cukup terlatih ya, karena dari tadi aku buka tutup itu terus. Oke, nah sekarang aku akan kembalikan. Tangannya dulu aku tutup bentar, biar baterai dadanya nggak habis. Ya. Berarti kalau aku mau tutup ini, aku harus dari ketiak dulu ya. Aku masih agak-agak error nih, guys. Ketiaknya tutup dulu, biar nggak kebalik. Tuh. Nutupnya susah banget cuy. Oh my god. Nah oke, udah ketutup, untungnya hoki. Terus ini juga tutup bagian belakangnya. Ya Allah. Nah oke, udah rapi ya, harusnya udah rapi. Terus bagian sebelahnya juga sama. Kita tutup dulu, keteknya dulu. Oke. Ya, selesai. Nah sekarang tinggal aku hidupin si depannya lagi. Iya, ini dia. Nah, kalau aku hidupin semua, aku balikin dulu ke tempat asalmu. Oke, ini dia penampakan Mark 50 dengan full fitur LED, guys. Menurut kalian bagaimana? Kece banget ya. Ini alasan aku suka sama Mark 50. Tapi anehnya aku kenapa kurang demen sama Mark 85 ya? Apakah karena badan terlalu gede gitu kan, terlalu bulky gitu kan? Ih, bagus banget cuy. Dari belakang juga kayak gagah banget gitu loh. Damn bro, nanti kalian akan menikmati b-roll yang aku bikin ya. Ini aku akan coba bikin dia sebagus mungkin sih untuk b-roll 50 nih. Karena ya ini adalah figur favorit aku guys. Oke, halo kamera depan. Udah lama nggak ketemu kita ya. Untuk kamera depan juga silahkan kalian nikmatin dulu. Mark 50 ini. Bagaimanakah menurut kalian? Dari belakang mungkin ya. Ini maaf ya terlalu terang ya karena aku nggak matiin lampunya. Nanti kalian silakan enjoy b-rollnya ya di akhir video. So jangan kalian mana-mana dulu. Nanti di akhir video mungkin aku akan kasih yang tanpa lighting ya, biar dia kelihatan jelas gitu LED kan. Terus mungkin juga aku akan coba ganti dulu kali untuk LED di badannya ini, biar baterainya tuh full lagi. Biar seterang seterang part-part lainnya gitu. Biar kece. Oke? Udah, kalau gitu mungkin aku akan matiin dulu kali LED-nya biar baterainya hemat ya. Oke guys, so aku udah matiin semua LED ya dan aku menyerah untuk memasang dia kembali karena mengingat aku harus hidupin dia lagi nanti waktu b-roll. Jadi aku sebaiknya tidak masang-masang dulu ya. Jadi aku biarkan dia terbuka gini aja dan aku akan closing dulu sama kalian dengan Mark 50 yang agak-agak kosong ini karena armornya lagi aku telanjangin gitu kan. Oke, gimana menurut kalian guys video ini? Aku udah selesai ngebahas Hot Toys Mark 50. Apakah worth it menurut kalian second dan dibeli gitu kan? Menurut aku ini kondisi masih sangat bagus sih ya. Masih bagus banget. Dan harganya juga cukup miring, tapi terbilang cukup tinggi ya untuk Mark 50. Menurut aku barangnya tuh lumayan udah mulai jarang. Jadi harga jualnya masih lumayan tinggi. Ini sama case-nya kayak Mark 7 kali ya. Kalau aku sih oke ya sama Mark 50 karena aku juga ngefans banget sama Mark 50. So mungkin tapi kalau beberapa orang bilang Mark 85 itu lebih bagus daripada Mark 50. Tapi ya aku nggak tahu sampai nanti aku beli ya. Semoga kebeli. Doain saja. Oke, sampai sini dulu kalau gitu videonya. Semoga kalian suka videonya. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan juga subscribe video ini biar tidak ketinggalan jajan-jajan selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, B-roll.